فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني بالله رحمني ورحمكم الله. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada bab yang pertama berhubungan dengan permasalahan apa indah ya Hudzaifah. Nah, berhubungan dengan masalah mengambil Al-Quran dari ahlinya. Karena Al-Quran diambil dari para pengembannya, bukan diambil dari kaset, bukan diambil dari buku atau kitab. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Al-Quran dari siapa? Dari Rasul. Dalam pengambilan Al-Quran, dalam mengambil Al-Quran boleh mengambil dari siapa? Mengambil melalui perantara malaikat Jibril. Siapa di antara para sahabat yang kita diperintahkan untuk merujuk pada mereka dalam masalah Al-Quran? Indahnya Abdussalam. Siapa saja? Ibnu Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, terus Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Ini 4 deretan para sahabat yang menjadi marja' dalam Al-Quran. Al-Quran, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan unzila ala sab'ati ahruf. Apa makna hadis ini menurut pendapat yang rajih? Indahnya Maulana. Maksudnya diturunkan dalam 7 bahasa dari bahasa-bahasa Arab. Maksudnya 7 lugah ini lugah dari yang contohnya lugah Arabiyah. Karena pada masing-masing kabilah terkadang ada perbedaan. Bukan kemudian lugah Arab, lugah Inggris atau lugah yang lain, tapi semuanya lugah Arabiyah. Makanya dikatakan unzilat ala sab'ati ahruf, ay ala sab'ati lughat min lughatil Arabiyyah. Baik, sekarang kita masuk pada bab yang kedua. Bab tahdhir min akhdhil Qur'ani minal mubtadi'ah. Bab peringatan dari mengambil Al-Quran dari ahli bid'ah. Bab ini khusus dibawakan di sini karena sebagian manusia bermudah-mudahan dalam masalah ini. Sebagian mengatakan yang penting kan mengambil tajwidnya, adapun manhajnya kita tidak mengambilnya. Yang lain lagi mengatakan yang penting kita mengambil qiraahnya, tidak mengambil akidahnya. Yang lain lagi mengambil dari sisi hafalan, yang penting bisa menghafal. Adapun manhaj dari akidah tidak masalah. Ini semua akhwatullah adalah
menyelisihi bimbingan para salaf kita. Nah, dikarenakan bagaimanapun juga seorang mengambil ilmu dari guru, maka keadaan guru sangat berpengaruh bagi si talib. Nah, walaupun dia mengambil ilmu bahasa saja, tetap akan punya pengaruh. Sebagaimana kita perhatikan bagaimana orang-orang Mu'tazilah walillah memasukkan berbagai macam racun pada beberapa pembahasan bahasa. Demikian pula apalagi dalam ilmu Al-Quran. Makanya hendaknya seorang sunni berhati-hati mengambil Al-Quran, tidaklah mengambil kecuali dari ahli sunnah, sehingga dia tenang dan dapat tidak khawatir termasuki pemahaman-pemahaman bid'ah. Minimal akhirnya dia akan apa? Dia akan terjauhkan dari amalan-amalan kebid'ahan. Sebagai contoh misalnya, kalau kita sembarangan dalam mengambil Al-Quran, misalnya dalam menghafal, banyak metode menghafal yang mubtada', menghafal di sisi kubur. Kemudian ada doa tertentu untuk seorang menghafal, ada ritual tertentu untuk bisa selesai Al-Quran atau ketika selesai Al-Quran. Baik, ini semuanya tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala hafizahullah ta'ala, i'lam akhi rahimani Allah wa iyyak, annahu qad jaa'a fil kitab wa sunnah wa athari as-salaf as-salih at-tahdhir min mujalasati ahli al-bid'ah wa zayd wal inqirab. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah merahmatiku dan merahmatimu, bahwasanya telah datang dalam Alkitab dan Sunnah serta athar-athar para salafun saleh peringatan dari duduk-duduk bersama dengan ahlul bid'ah dan mereka-mereka yang menyimpang dan tersesat, serta datang peringatan dari mengambil ilmu dari ahli bid'ah, ahli zaig maupun ahli inhiraf. Dan ini semua alhamdulillah tertuang dalam kitab-kitab akidah. Cuma dicuplikan di sini sebagian yang untuk kita berhati-hati dan sebagai peringatan bahwasanya dalam masalah Al-Quran juga, walaupun itu ilmu tajwid, hanya sekedar ilmu membaca Al-Quran menurut sebagian orang, padahal ilmu Al-Quran ilmu paling dasar. Dari seorang berhati-hati, tidak mengambil kecuali dari sunni. Qala fa min al-kitab qaulullah ta'ala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asy-syaitan fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara qala Allah azza wa jalla, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami dengan apa? Dengan kebatilan. Yakhuduna fi, berbicara dengan batil. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'rid anhum, berpalinglah engkau dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai berbicara pada pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyanaka syaitan fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan apabila engkau atau apabila dia tidak meninggalkan dari duduk-duduk bersama mereka-mereka yang membicarakan ayat-ayat Allah dengan kebatilan, maka syaitan akan menjadikan engkau lupa. Fala taqud ba'da dzikra, maka jangan engkau duduk bersama orang-orang yang batil tersebut setelah adanya peringatan.
Ya, fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Jangan kau duduk setelah adanya peringatan ini bersama dengan kaum yang zalim. Qala Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah fi tafsir hadhihi al-ayah wa fil ayati an-nahyu an mujalasati ahli al-bid'ah wal ahwa. Dan pada ayat ini terdapat pelarangan dari duduk-duduk bersama dengan ahli al-bid'ah wal ahwa. Wa anna man jalasahum hukmuhu hukmuhum, dan bahwasanya orang-orang yang duduk-duduk bersama dengan mereka maka hukumnya sebagaimana hukum mereka, yaitu dihukumi juga di atas kebatilan dan di atas kebid'ahan. Faqad dhahaba ila dzalika al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal wal Auza'i wa Ibnu Mubarak rahimahumullah taala ajma'in. Dan telah berpendapat dengan hal tersebut Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, dan juga para imam yang lain al-Qanifah, bahwasanya menghukumi seseorang sesuai dengan siapa dia duduk-duduk. Fa innahu qalu fi rajulin sya'nuhu mujalasatu ahli al-bid'ah qalu yunha an mujalasatihim. Karena sebelumnya mereka mengatakan tentang seseorang yang keadaannya suka duduk-duduk dengan ahli bidah. Yang namanya mujalasah kita harus dibedakan dengan apa sekadar bertemu dan atau sekadar apa bermajlis satu kali karena ketidaksengajaan dan yang lain. Yang namanya mujalasah menunjukkan apa adanya takrar, adanya terulang-ulang. Nah, adanya mulazamah. Baik, adapun ketidaksengajaan bertemu misalnya atau pada momen-momen tertentu, ini tidak melazimkan apa yang dikatakan oleh para salaf dalam masalah ini. Kemudian dihukumi sebagai ahli bidah, tidak. Baik, mereka mengatakan yunha an mujalasatihim. Baik, dilarang dari duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang duduk-duduk dengan ahli bidah. Fa in intaha wa illa ulhiqa bihim. Jika dia mau berhenti dari duduk-duduk bersama ahli bidah, maka itu yang diharapkan, dan jika tidak maka diikutkan dengan mereka. Ya'nuna fil hukmi, para imam tersebut memaksudkan dengan diikutkan dengan ahli bidah tersebut dari sisi hukum. Berarti apa? Hukumnya sama, dia seorang mubtadi'. Ini menunjukkan tentang besarnya dampak teman duduk ahli bidah. Apalagi teman duduk itu lebih unggul dari dia dari sisi apa pengetahuan. Tentu dia akan apa? Mengambil darinya contoh, mengambil darinya teladan, sehingga akan lebih mudah terpengaruh. Qala minas sunnah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Musa bin Ismail, qala haddatsani Abdul Wahid, qala haddatsana Abu Burdah Ibnu Abdullah qala sami'tu Abu Burdah bin Abi Musa an Abi radhiyallahu anhu. Berarti siapa perawi hadis? Alif Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisis salih wal jalisis su' kamathalis sahibil miski wa qiril haddad. Baik. Permisalan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang jelek seperti apa? Seperti sahibil misk, pemilik minyak wangi misik. Dan tukang apa? Tukang pandai besi. Qirul haddad yaitu apa? Yang digunakan untuk menghilangkan taib karat-karat atau untuk memudahkan ditempa dengan apa? Dibakar.
Mudahnya ya tukang pandai besi. Nah, pernah lihat tempat penampakan, nah misalnya apa golok atau yang lain menggunakan api kayu yang masih tradisional. Qala la yadumuka min sahibil miski imma an tashtari aw tajidu riha. Tidak akan meleset darimu berhubungan dengan pemilik minyak wangi, kemungkinan engkau membelinya atau minimalnya engkau mendapati bau yang enak darinya. Baik. Waqirul haddad yahliku badana aw thawbak aw tajidu minhu rihan khabithah. Sedangkan tukang pandai besi kemungkinannya akan membakar badanmu atau pakaianmu kalau terjadi kebakaran, meledak misalnya dekat-dekat, atau engkau mendapati bau yang tidak enak. Ini lafaz Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ada pun lafaz yang masyhur yang kita hafal. Berbeda sedikit dengan apa yang disebutkan di sini. Hadits muttafaqun alaih. Dan pengarang Al-Fatihah memberikan tanbih. Diganti dengan apa? Rawahu Muslim. Demikian ketika disebutkan awalnya qala Imam Al-Bukhari, maka setelahnya kalau hadis itu muttafaqun alaih tidak dikatakan muttafaqun alaih. Karena sudah disebutkan ini adalah lafaz Imam Bukhari, tapi kita katakan wa rawahu Muslim. Nah, ini dalam penyusunan kitab. Sebagaimana pula tanbih dari Syekh Qat'ah Al-Qadasi rahimahullah ta'ala. Jadi diganti dengan wa rawahu Muslim. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Amir wa Abu Dawud qala haddatsana Zuhair bin Muhammad qala haddatsani Musa bin Wardan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis ini juga masyhur, dihafal dan diingat. Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya sampai pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang itu di atas agama khalilnya. Khalil yaitu tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Diibaratkan dengan khalil di sini apa? Yaitu dengan agama orang yang sangat dia cintai, yang sangat dekat dengan dia. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat siapa yang akan dijadikan sebagai apa? Teman dekatnya, sahabat karibnya yang betul-betul dia terus senantiasa bersama dengan dia, keluar masuk, pergi, datang, biasa bersama-sama. Kalau temannya adalah seorang sunni salafi, maka dia pun akan mendapatkan bias-bias sunnah pada dirinya. Dan sebaliknya kalau teman dekatnya adalah seorang mubtadi', maka dia pun akan mendapatkan banyak cekauan, kebid'ahan sehingga dia ikut bersama dengannya. Qala hadza haditsun hasanun gharib, qala al-'allamah al-Albani rahimahullah ta'ala hasan. Derajat hadis ini hasan sebagaimana dalam as-sahihah. Dan hadis yang lain banyak alhamdulillah berhubungan dengan permasalahan tahdzir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ahli batil. Tapi dua ini cukup sebagai kaidah pokok. Dan seorang muslim dalam apa? Dalam mencari teman. Qala min athari salaf. Qala al-Imam Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi rahimahullah ta'ala, haddatsana Hasan bin Rabi' qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub wa Hisham
عن محمد وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين. Ini athar yang masyhur dari Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Qala inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah, kalau engkau mengambil agamamu dari seorang mubtadi', maka akan ikut masuk dalam bid'ah. Dan sebaliknya kalau mengambil agama dari seorang ahli sunnah, maka dia pun akan selamat akidahnya biiznillah azza wa jalla. Dan athar ini athar yang masyhur menjadi apa? Patokan utama bagaimana seorang dalam mengambil ilmu. Itulah kata Imam Muslim dalam muqaddimah. Faqala rahimahullah, hadatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sabbah qala hadatsana Ismail bin Zakariya an Asim al-Ahwal an Ibn Sirin rahimahullah ta'ala qala la yakunu yas'aluna 'anil Islam فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. Athar kedua juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan dulu mereka tidak bertanya-tanya tentang sanad. Kenapa? Karena para sahabat ridwanullah alaihim juga generasi tabi'in, generasi yang masih bersih, baik, generasi terbaik, dan adalah ada pada mereka, terkhusus para sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil, yang riwayat mereka diterima. Tapi falamma waqa'atil fitnah, maka tatkala telah terjadi fitnah, muncul fitnah Khawarij. Nah, kemudian muncul fitnah Qadariyah, muncul fitnah Rafidhah, kemudian fitnah I'tizal dan seterusnya. Maka tatkala telah terjadi fitnah, lalu maka mereka mengatakan sammu lana rijalakum, sebutkan untuk kami tayyib perawi-perawi kalian, dari mana kalian mengambil ilmu, tuntutan ilmu kalian itu sumbernya dari mana, kalian itu berupa berita itu dari mana, kalau itu berupa hukum itu tuntutannya dari siapa. Kalau hadis ya dari siapa? Nah, jalannya apakah betul sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Tapi maka dilihat pada ahli sunnah sehingga diambil hadis mereka kalau dari seorang sunni dan dilihat. Nah, kalau ternyata itu ahli bidah maka tidak diambil hadis mereka. Ini kaidah pokok dalam mengambil ilmu. Karena ilmu al-Qanibillah di sini juga kita perlu ketahui, ilmu itu warisan. Yang namanya warisan itu butuh apa? Butuh ada jalur. Nah, yang namanya warisan itu butuh jalur. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Al-ulama warathatul anbiya, bahwasanya para ulama itu pewaris para nabi. Kemudian juga beliau menegaskan, ini lam uritu dinaran wala dirhaman walakin warattu ilman. Nah, aku sebenarnya tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi aku mewariskan ilmu. Jadi ilmu itu warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk dapat warisan, kira-kira seorang ingin dapat warisan,
Harus ada jalur atau langsung boleh mengambilnya? Nafi'. Harus ada jalurnya. Nah, tiba-tiba kamu datang ada pembagian waris tetangga, datang aku ahli waris, tidak bisa, ya tidak. Nah, harus ada jalurnya. Demikian pula agama ini, ilmu agama ini warisan. Maka untuk mengambil jalurnya sampai Nabi SAW siapa? Ini juga dalil alhamdulillah bahwasanya ilmu agama itu tidak boleh otodidak. Nah, ilmu agama itu butuh guru. Ya, guru ini diketahui dari mana dia mengambil ilmu, dari mana gurunya mengambil ilmu, terus diketahui rentetannya. Baik, tapi kalau ujung-ujungnya gurunya adalah apa? Ujung-ujungnya Mbah Babel. Nah, ini terputus sudah. Nah, ujung-ujungnya internet. Pada zaman sekarang banyak, sehingga apa? Nah, karena dia tidak mendapatkan dari jalur warisan, sehingga akhirnya apa? Banyak kerusakan yang ditimbulkan daripada kebaikan. Baik, ini penting. Nabi SAW katakan apa? Warisan. Sehingga betul sisi ini diperhatikan. Nah, demikian pula ketika seorang mau mengambil ilmu dari siapa, ikhwan diperhatikan apakah dia memiliki jalur warisan dari siapa ini orang mengambil ilmu. Nah, dari siapa dia mengambil ilmu sehingga kita apa? Kita percaya, nah dia jalurnya betul. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Isa wa huwa ibn Yunus qala haddatsana al-Auza'i 'an Sulaiman bin Musa qala laqitu Tawusan faqultu haddatsani fulan kaita wa kait Tawus bin Kaisan telah menyampaikan hadis kepada fulan demikian kait wa kait, yaitu kada wa kada, sama. Demikian dan demikian. Qala in kana sahibuka maliyan fakhudh anhu. Nah, baik, in kana sahibuka miliyan fakhudh anhu. Apabila maka Tawus mengatakan, baik, apabila temanmu tersebut, yaitu yang engkau mengambil hadis darinya adalah seorang milli, seorang yang apa? Yang agamanya bagus. Dari kata millah, agamanya bagus, bukan apa? Orang yang menyimpang, bukan pengikut bid'ah dan pelakunya, maka faqud anhu, ambil darinya, ambil agama itu darinya. Sehingga seorang tidak serampangan asal ada pengumuman, nah cari di internet, semuanya diikuti, tidak. Karena kita mau mengambil warisan, maka cari jalur yang benar, sehingga betul-betul mendapatkan sebagaimana Rasul SAW menyampaikan. Karena pada zaman ini penjajah kebatilan yang menjual berbagai macam pemungkaran dengan berbagai slogan dan promosi banyak sekali. Nah, makanya seorang harus memiliki kaidah dalam menentukan dari siapa dia mau mengambil. Bukan hanya sekedar mengandalkan retorika bagus, kemudian gaya bahasa menarik, baik, atau bahkan yang lainnya lagi melihat tempatnya bagus, nah, atau makanannya mantap. Nah, ini semuanya menunjukkan tidak memiliki kaidah dalam usaha untuk menghadiri majalisul ilmu, untuk mengambil ilmu. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullah ta'ala akhbarana al-Firyabi qala haddatsana Abu Taqi Hisham bin Abdul Malik al-Himsi qala haddatsana Muhammad bin Harb an Abi Salamah Sulaiman bin Sulaim
Qala Abi Husain an Abi Salih an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mamridatun lil qulub. Ini juga antara yang masyhur, diingat kembali yang sudah hafal dan yang belum hafal ingat. Wasiat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma habrul ummah, dikelari dengan habrul ummah karena apa? Karena luasnya ilmu beliau. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama doa yang agung, sehingga beliau mendapatkan keutamaan tersebut. Dan pada kisah Ibn Abbas ini contoh bagaimana suatu perbuatan karena dibangun di atas apa? Di atas adab dan apa? Di atas keikhlasan, akhirnya apa? Mendapatkan balasan yang sangat agung. Ketika beliau tanggap di saat Rasul SAW buang air, beliau pun apa? Dengan serta-merta berusaha untuk menyediakan air berwudu dan air untuk apa? Istinja. Sediakan air untuk berwudu dan istinja. Maka setelah Rasul SAW selesai dan mendapati air tersedia sudah siap. Dari seorang yang beliau tidak memintanya. Dan ini termasuk apa? Hal yang menggembirakan. Karena orang saat itu ya yang dibutuhkan air. Ternyata ada yang menyediakan, akhirnya didoakan. Karena apa? Kepekaan dari Abdullah bin Abbas tentang apa yang dibutuhkan Nabi SAW. Doa-doa yang agung, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam perkara agama dan ajari dia tafsir. Sehingga pas menjadi ulama, bahkan semenjak kecil dia sudah diikutkan bersama dengan dengan kibar sahabat. Dimasukkan oleh Umar dalam majlis para sahabat yang kibar dalam keadaan beliau masih muda. Dan ketika sudah tua, beliau menjadi rujukan utama para sahabat, para tabi'in rahimahullah ta'ala. La tujalis ahlul ahwa, jangan engkau duduk-duduk dengan ahlul ahwa. Kenapa? Baik, fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Karena sesungguhnya duduk-duduk bersama mereka menjadikan hati-hati itu sakit. Kalau zaman sekarang alhamdulillah, semuanya manusia dilarang la tujalis baik anas, jangan duduk dengan manusia. Kenapa? Khawatir terkena virus corona. Tapi yang sakit itu luar. Dalam artian yang sakit cuma jasad. Dan ahlul ahwa afanifirullah lebih parah daripada virus tersebut. Ahlul ahwa lebih parah daripada sekedar terkena virus corona. Kenapa? Karena yang akan sakit itu hati. Fa inna mujalasatahum mamridatun lil qulub. Karena sebelumnya duduk-duduk bersama mereka menjadikan hati itu sakit. Kalau hati sakit kemudian tidak mendapatkan obat, lama-lama mati. Dan kematian hati, ini musibah yang tidak akan bisa dikira-kira besarnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, la yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kiamat tidak ada yang bermanfaat kecuali hati yang selamat. Dan orang ini datang dengan hati yang mati ataupun sakit. Maka hati-hati. Jadi duduk-duduk dengan ahli ahwa, walaupun hanya dengan mendengarkan di kayak internet atau melihat di HP. Lama-kelamaan kalimat-kalimat itu mungkin akan masuk ke hati kita sehingga hati kita sakit. Karena mujalasah tidak harus kemudian badan dengan badan, tapi terkadang hanya dengan mendengarkan kaset-kasetnya
atau membaca tulisan-tulisannya ini sudah akan membuat seorang termakan syubhat. Faqala rahimahullah haddatsana al-Karyabi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub qala Abu Kilabah rahimahullah ya kana Abu Kilabah rahimahullah yaqul la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yamsukum fid dalalah aw yulabbisu 'alaykum fid din ba'da ma lubbisa 'alayhim. Kedua asar ini masyhur dan sahih. Nah, Abu Kilabah mengatakan jangan kalian duduk-duduk dengan ahlul ahwa dan jangan kalian berdebat dengan mereka. Ini ajaran dari para pendahulu kita sejak dulu untuk menjauhi apa? Duduk-duduk dan menjauhi berdebat. Perdebatan dijauhi. Kenapa? Karena sesungguhnya aku tidak merasa aman. Mereka akan menenggelamkan kalian di dalam kesesatan. Nah, memasukkan kalian ke dalam kesesatan sehingga ikut sesat. Ini paling parahnya. Au yulabbisu 'alaikum fid din ba'da ma lubbisa 'alaihim, atau minimalnya mereka akan membuat rancu kalian dalam perkara agama ini sebagian perkara yang mereka telah terjatuh dalam kerancuan. Mereka sendiri jatuh dalam kebingungan, jatuh dalam kerancuan, akhirnya dengan itu menjadikan kalian juga kebingungan dan timbul dalam berbagai macam kerancuan. Kerancuan dalam beragama berbahaya. Karena agama sesuatu yang jelas. Nah, ini beberapa asal yang sengaja dibawakan di sini alhamdulillah untuk target kita baik dalam perkara mengambil Al-Quran maupun ilmu agama secara umum, dan sengaja memang disebutkan lumayan banyak untuk untuk kita perhatikan, sebab di zaman ini zaman yang perkara tersebut banyak disepelekan. Allahumma musta'an, nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillah.